teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan memaparkan beberapa materi mengenai apa itu ATLM dan apa aja sih kesalahan-kesalahan ATLM yang berujung ke arah pelanggaran hukum. Yuk kita simak sama-sama. Nah teman-teman, setelah kita lulus dari jurusan teknologi laboratorium medis, kita akan menjadi seorang ATLM. Nah pasti kalian penasaran kan apa sih ATLM itu? Ayo Meda, coba dijelaskan apa arti ATLM. Jadi, ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medis merupakan suatu profesi kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan analisis cairan tubuh yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya seseorang. Nah, pada saat ATLM bekerja memeriksa sampel, perlu dilakukan pengecekan dari tahap pra-analitik hingga pasca-analitik dan harus dilakukan sesuai SOP yang berlaku supaya hasil pemeriksaannya bisa akurat. Nah, sekarang ayo kita simak beberapa kesalahan ATLM yang dapat melanggar hukum. Yang pertama, malpraktek ATLM, karena seorang ATLM dalam menjalankan praktiknya harus memiliki STR, yaitu Surat Tanda Registrasi, dan SIP, yaitu Surat Izin Praktek. Kedua, membocorkan informasi hasil pemeriksaan laboratorium kepada pihak yang tidak berwenang. Karena sebagai seorang ATLM, kita harus bisa menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan laboratorium, kecuali jika diperlukan kepada pasien yang berhak atau jika diperlukan pada pengadilan. Yang ketiga, menjualbelikan hasil pemeriksaan laboratorium secara bebas. Dalam hal ini, hasil yang dikeluarkan bukan merupakan kondisi tubuh yang sebenarnya dari pasien, namun melainkan hasil rekayasa yang diminta untuk tujuan tertentu. Jelas ini melanggar hukum karena tujuan dari pemeriksaan laboratorium adalah menunjang diagnosis suatu penyakit sehingga dilakukan pengobatan yang tepat. Yang keempat, ATLM salah memberikan dan mengeluarkan hasil pemeriksaan kepada pasien, atau dalam hal ini tertukarnya hasil pemeriksaan klinik antara pasien satu dengan pasien yang lain. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam diagnosa dokter sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain, khususnya pasien tersebut. Yang kelima, tidak memberikan inform konsen terlebih dahulu kepada pasien. Jelas ini dapat berujung ke masalah hukum karena apabila kejadian yang tidak diinginkan terjadi kepada pasien saat petugas ATLM mengambil sampel, seperti misal pasiennya hematom, pasien pingsan, atau pasien mengalami kondisi tertentu, maka pasien bisa saja melaporkan kasus hematom ini ke ranah hukum. Yang keenam, menggunakan jarum suntik yang berulang. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum karena penggunaan jarum suntik bekas dapat menyebabkan tertularnya penyakit. Meskipun penggunaannya untuk satu individu saja, tetapi jarum suntik yang sudah dibuka dan ditusukkan ke dalam kulit dapat terinfeksi oleh kuman yang berasal dari luar, sehingga apabila masuk ke dalam kulit dapat menyebabkan infeksi. Yang ketujuh, ATLM menggunakan reagen dan bahan pemeriksaan yang tidak sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, ATLM menjualbelikan secara ilegal bahan serta reagen pemeriksaan untuk kepentingan pribadi. Hak sarjana terapan ahli teknologi laboratorium medik. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa atau tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang keenam, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dan yang ketujuh, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban sarjana terapan ahli teknologi laboratorium medik. Yang pertama, kewajiban terhadap profesi. A. Menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan, profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. B. Meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku, profesi etik profesi. D. Menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi. Yang kedua, kewajiban terhadap pekerjaan. A. Bekerja dengan ikhlas dan rasa syukur. B. Amanah serta penuh integritas. C. Bekerja dengan tuntas dan penuh tanggung jawab. D. Penuh semangat dan pengabdian. E. Kreatif dan tekun. F. Menjaga harga diri dan jujur. G. Melayani dengan penuh kerendahan hati. Yang ketiga, kewajiban terhadap rekan. A. Memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku. B. Menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam melaksanakan profesi. C. Membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan teman profesional lainnya dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan tetap berkualitas tinggi. Yang keempat, kewajiban terhadap pasien. A. Bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau pemakai jasa secara profesional. B. Menjaga kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan pasien atau pemakai jasa serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak. C. Dapat berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. A. Memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemanapun profesionalnya kepada masyarakat luas, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. B. Dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat. C. Dapat menemukan penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar norma yang berlaku pada saat itu, serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat. Nah, tadi kita sudah simak bersama-sama ya mengenai kesalahan ATLM yang berujung ke masalah hukum. Untuk itu, sekian dan terima kasih dari kelompok 9. Sampai jumpa kembali. Bye-bye teman-teman.